kembali. Anda akan mengikuti Talkshow interaktif di SAS FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung sahabat dari lantai dasar Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Inilah 107,5 SAS FM dan live video streaming kami di sasfmsurabaya.net. Bermanfaat, menghibur dan tentunya syar'i sahabat. Baik, Anda saat ini bisa mengakses dimanapun, kapanpun sahabat, yaitu radio SAS FM ya. Anda kalau lagi pegang smartphone tentu semua orang pegang semua, kemana-mana selalu gitu. Google Anda pasti juga tersedia di sana. Nah, tinggal ketik aja m.sasfmsurabaya.net. Maka nanti Anda pilih di sana ya video streaming. Maka Anda sudah bisa melihat siaran kita di studio 1 kali ini. Baik sahabat, kabar Anda mudah-mudahan pagi hari ini tetap semangat ya. Mungkin ada beberapa instansi yang ini adalah awal bagi Anda untuk bekerja, awal di tahun baru untuk bekerja. Nah, kira-kira apa nih saat motivasi Anda? Apakah sudah berubah dari tahun sebelumnya? Ini lebih baik lagi? Nah, perlu juga tuh ditata tentang mindsetnya di tahun baru. Nah, mindset sukses tentu ini diperlukan semua orang ya. Cara berpikir sukses juga perlu dibutuhkan untuk semua orang. Nah, sahabat di Smart Muslim, untuk edisi kali ini kita masih lanjut dari edisi sebelumnya ya. Bagaimana sih cara berpikir orang sukses? Yang Kang Hari bilang tuh ada 4 sahabat. Kemarin kita bahas 2. Jadi ini sisanya 2. Langsung kita bahas nanti ya. Saya Alik Atia, dikit kiper ada Arin Rosalina. Dan Kang Hari Santoso telah hadir sahabat di studio 1 SAS FM. Beliau dari Total Quality Motivation. Kita sapa beliau terlebih dulu. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik nih Kang? Kabar baik, alhamdulillah. Saya sedang siaran sama Terminator. Kok gitu Kang? Saya ini menyaingi Kang Hari loh. Ternyata Kang Hari nggak pakai hari ini. Biar sama lah kita. Iya. Kang, ini apa target tahun 2017 nih Kang? Target tahun 2017 lebih baik adalah mencapai apa yang sudah kita capai dengan lebih baik. Itu aja dalam itu kualitas aja, ibadah, kualitas bekerja dan lain sebagainya. Dan kepada kualitas komunikasi dengan anak-anak juga Kang ya. Iya, dan kualitas komunikasi dengan keluarga. Baik. Sahabat di sini Anda juga boleh ya bergabung bersama kami. Anda boleh bertanya dan juga Anda boleh telepon kita. Teleponnya ada 8297299, SMS dan juga WA kita di 0812306345. Kebersamaan kita hingga pukul 9 nanti sahabat ya. Baik. Kang Hari, kemarin kita sudah bahas sedikit ya. Yang pertama yaitu kenal orang, kenal orang baru. Ini harus selalu tahun baru kenal orang baru. Tahun baru kenal dengan orang baru, menemukan peluang baru yang bisa dikembangkan. Kemudian yang kedua, santai atau lebih rileks dengan berbagai macam kesulitan. Karena kesulitan itu ada sebenarnya untuk memberikan jalan keluar bagi kita, menemukan kemudahan gitu di kemudian hari. Yang ketiga, seringkali kita ini menjadi orang yang matinya 1000 kali, tapi hidupnya sekali. Ini membuat kita tidak sukses gitu. Ini membuat kita sulit mencapai sesuatu. Maksudnya gimana kita tadi? Mati 1000 kali, tapi hidupnya cuma sekali. Maksudnya? Iya, kalau Mas Ali dapat tugas berat, mati aku rek. Kesana lagi mati aku rek. Kesana lagi mati aku rek, gitu ya kan? Nah itu kan matinya 1000 kali, belum dicoba sudah mati gitu. Nah, padahal peluang-peluang itu bisa saja hadir dengan tugas-tugas yang mungkin kita emban, tapi seringkali kitalah yang mementahkan itu dengan ucapan-ucapan negatif kepada diri sendiri. Apes pancen awake dhewe ya kan. Padahal kan kita ingat bahwa sesungguhnya aku, Allah itu menurut prasangka hambaku. Dengan kata lain, bahwa Allah tidak pernah geleng atas permintaan Anda. Tidak pernah nolak, mengiyai gitu. Selalu iya. Selalu iya gitu, selalu mantuk kalau seandainya dibayangkan, dipersonifikasikan, selalu mangkut, selalu mengamini apa yang Anda ucapkan. Jadi kalau Anda mengatakan apes aku dino iki rek, waduh bangkrut awake dhewe, waduh rugi, waduh ciloko, waduh, itu kan sebenarnya pesan yang buruk untuk diri sendiri. Nah, mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak baik itu berdampak tidak baik bagi diri sendiri. Dan ini yang akan membentuk sistem keyakinan kita
dari sistem keyakinan kita membentuk cara pandang kita terhadap persoalan, cara pandang kita membentuk pola perilaku untuk menyesuaikan diri dengan cara pandang kita, dan kemudian mengabaikan hal-hal yang tidak sesuai dengan cara pandang kita. Ini self-fulfilling prophecy ya, dimana kita mencoba nyocok-nyocok nih dengan apa yang kita pikirkan. Iya toh, bener aku toh, wapes toh awake dhewe toh gitu. Padahal ada kenyataan-kenyataan lain yang sebenarnya bisa menjadi peluang. Kalimat buruk yang kita ucapkan kepada diri sendiri itu berdampak buruk bagi diri kita. Baik, jadi itu berpengaruh kepada perilaku tidak itu kan? Oh iya, jadi setelah masuk pada cara pandang, kemudian kita meyakini akan kebenaran akan cara pandang tadi, apes pancen awake dhewe iku, dan kita yakin mengabaikan hal-hal yang memunculkan peluang. Jadi kita yuk dek kono lho sekolah percuma gak kira menang gak gitu ya. Percuma gak kira menang gak tender kita. Percuma gak kira lolos gak kita gitu. Itu kan mengabaikan sebenarnya, dan itulah sebenarnya pola perilaku kita. Akhirnya seluruh perilaku kita mengarah pada cara pandang dan perspektif kita. Makanya kalau sampai dengan awal tahun baru ini Anda merasa Anda dalam kesulitan, Anda merasa Anda dalam kondisi yang tidak menyenangkan, Anda bisa jadi memang pesan Anda kepada diri sendiri itu negatif. Ya, dalam teori self-fulfilling prophecy sebenarnya Quran surat Ibrahim ayat 24 Allah berfirman, alam taro kaifa daraballahu matsalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin ashaluha sabbitun wa fa'uha fisyamai. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan yang baik itu, yaitu pohon yang baik, akarnya kokoh dan cabangnya menjulang ke langit. Jadi kalau kita mampu menancapkan kalimat-kalimat positif dalam hati kita, maka itu menjadi akar yang kuat untuk membangun batang yang kokoh. Ketika dihempas angin, kita tidak mungkin goyang. Ketika dihempas angin, goyang pun itu cuma sekilas, nggak sampai tercerabut akarnya. Ketika kita terhempas angin, kita terhempas apapun guncangan, kita tetap kokoh gitu. Dan akar itu untuk mempertahankan kehidupan akan terus menembus lapisan-lapisan tanah yang berbatu, batu cadas, pasir, lapisan lumpur dan lain sebagainya untuk menemukan air. Ya, dia akan berjuang untuk membuat tanaman itu menjadi kokoh. Sederhananya, kayu jati itu makin tua makin mahal harganya. Manusia itu makin tua mestinya makin mahal harganya, makin bijak, makin menguasai diri. Harganya tinggi gitu ya. Ya, kualitas hidupnya pengalamannya banyak, gak gampang gumunan, gak gampang gupuan, gak gampang bingungan, gak gampang segala macam. Jadi ini hal-hal yang apa namanya? Yang perlu kita pahami, bahwa kalimatan thayyibatan itu seperti seperti tanaman yang memiliki akar yang kuat. Karena itu ucapan-ucapan yang baik kepada diri sendiri. Para motivator itu kan memberikan ucapan-ucapan yang baik, positif. Yang awalnya orang itu tidak sadar akan potensi dirinya menjadi positif, menjadi sadar dan menjadi kekuatan yang tidak terhingga. Baik. Jadi ini termasuk yang ketiga kan ya. Selalu berkata positif itu adalah cara berpikirnya orang sukses ya. Jadi selalu merespon segala sesuatu itu dengan kalimat positif, gak tergesa-gesa untuk satu mengucapkan kata-kata yang buruk, kedua berprasangka buruk, ketiga melabel kejadian itu dengan sesuatu yang buruk. Baik Kang, sebelum merespon kejadian ya, coba untuk memasukkan Kang kalimat positif. Tentu itu internalisasi diri dulu begitu ya. Self talk dulu sini. Tadi Kang Hari mengatakan hati. Kenapa nggak pikiran Kang? Hati dan pikiran ini sama atau gimana? Harusnya mana dulu nih? Pikiran lebih pada proses kognitif, sedangkan hati itu olah rasa. Kalau badan itu olah ruso, olahraga. Kalau saya mah pilih olah rosa saja. Olah vokal bersama rosa maksudnya gitu? Iya gitu. Tapi ketemu pun ya jarang. Jadi kalau seandainya mungkin satu scene gitu ya, paling nanti bapak ya cacak ya, rugi juga saya. Pernah ya Kang? Belum. Pernah? Belum.
Kira-kira kalau jadi bapaknya Gak cocok ya. Jadi apa omnya ya? juga gak jadi kakaknya, atau jadi pacarnya malah gak cocok aku ya kan. Jadi penjahatnya mungkin cocok ya. Iya, tukang jambret, Yang tukang rampok todong gitu ya. Semendungannya gak enak toh Mas. Nah, Wah, itu kata negatif ini. kata Oke. negatif. Jadi sebaiknya untuk internalisasi tadi itu kan, Nah. self talknya itu hati atau pikiran dulu kan? Yang hati dulu. Hati dulu. Karena nanti setelah pikiran itu masuk analisa gitu. Mm-hmm. Ya, hati dulu. Ketika kita menghadapi kesulitan, maka atau kondisi yang tidak menyenangkan atau kondisi yang tidak kita sukai atau kondisi yang tidak pernah kita duga atau kondisi yang pokoknya tidak membuat kita happy gitu ya kan. Mm-hmm. Maka yang kita masukkan terlebih dahulu, mana itu Rasulullah mengatakan sabar itu pada pukulan pertama. Di saat kita menghadapi kondisi yang seperti itu, kita mengatakan alhamdulillah rek, mungkin niki rezeki ini pangeran supaya saya bekerja lebih giat. Cok waduh, saya ekonomi koyo ngene, ruwet dagangan angel, sing apa TKA wis cekeli kabeh, ternyata TKA misalnya seperti itu ya. Baik. Pokoknya gerundel tok gitu ya kan. Baik. Nah, ketika kita menghadapi kesulitan atau kondisi yang tidak menyenangkan, ini memang persoalan latihan, persoalan perspektif dan persoalan panjenengan percaya dengan firman Allah bahwa asya'an tahrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Jadi hal-hal yang mungkin saat ini tidak menyenangkan bagi kita sangat boleh jadi Itu membawa kebaikan bagi kita di kemudian hari. Contoh paling gampang anak sekolah deh, masuk jurusan yang biasanya anak-anak memilih SNPTN maupun yang ada dua pilihan ya. Itu yang pertama mesti favorit yang paling disukai. Yang kedua sak kecekele. Wah. Dan tidak member biasanya. Yang penting aku kuliah gitu. Sepenting kuliah masuk ngampus gitu. Iya, kuliah Jadi masuk mahasiswa. ngampus 2 semester keluar. Nah, apa namanya? Ketika kita masuk ke situ, apa yang terjadi ketika kita diterima di jurusan prodi yang kita tidak suka? Mau marah gitu ya kan, marah, mau angkel dan lain sebagainya, merasa kita sebagai pecundang, wis tak jalani semester 2 semester tok kok tahun mana melok gitu. Atau sederhana gampangnya dijodohno gitu ya. Dengan orang yang kita tidak kenal gitu ya. Meskipun zaman Siti Nurbaya tidak ada tapi masih tetap ada. Mau S2 dulu apa mau nikah? Oh, iklan. Kan kata sebutin ya. Iklan itu sebenarnya sesuai nggak dengan zaman sekarang kan? Itu kan termasuk doktrin ya kan kayak gitu. Ya, informasi yang frekuensinya yang disampaikan terus-menerus itu menjadi sebuah informasi yang menguatkan pola pikir kita gitu. Kalau sebagai muslimah ini kan itu kan mahasiswa. Sematnya apakah setuju dengan iklan itu? Cocok S2 dulu baru nikah ya? Subjektif ya, saya jadi agak susah gitu. Susah ya. Saya agak susah meskipun saya juga mengatakan muslimah yang cerdas Adalah harapannya adalah menjadi ibu-ibu yang cerdas. ibu dulu ya, baru kuliah gitu ya kan. Menjadi ibu-ibu yang cerdas. Persoalan usianya, undang-undang perkawinan kan tidak membatasi usia berapapun gitu. Oke. Jadi saya nggak mau berpolemik dengan Jadi ini. sampai situ ya. Nanti saya didemo orang Indonesia. Iya. Salah Demo sama mengucap. produk itu maksudnya juga ya. Iya. Oke. Jadi itu memang pro kontra. Baik Kang, sebentar Kang. Jadi tadi bedanya ini Kang, hati dan pikiran kan. Iya. Karena kalau hati apakah yang selalu kita batin itu adalah suara hati, kalau yang kita ucapkan itu pikiran. Apakah seperti itu kan? Bisa jadi apa yang kita ucapkan itu produk hati dan pikiran karena indera itu adalah media dari dua file besar yang kita punya, dua sistem yang kita punya, sistem hati dan sistem pikiran. Begini. Jadi ketika kita masuk tadi, yang pertama kita masuk ke jurusan yang tidak kita sukai atau dijodohno mau ya kan, maka kita mengatakan kayaknya Allah memberikan peluang bagi saya untuk bersabar. Mudah-mudahan suatu saat saya menemukan kebaikan dari apa yang saat ini sedang saya terima. Itu hati. Itu batin. Iya, batin aja ya. Batin kuis pangeran gak bakalan melakukan hal yang buruk deh kepada saya, ya kan? Ya. Batin kita. Terus? Pikirannya mengatakan kalau begitu apa yang saya lakukan? Ketika Anda masuk ke situasi yang Anda tidak sukai. Yang pertama, hindarkan rasa benci terhadap kondisi yang Anda terima. Yang membuat orang tidak bisa kompromis, tidak bisa damai dengan kondisinya adalah karena dia membenci kondisi yang dia terima. Pecundang aku ancane gak iso golek dhewe asale aku ngono-ngono lah pokoknya kan. Itu kita hindarkan rasa benci. Yang kedua, mulai suka terhadap apa yang kita terima. Kalau kita tidak bisa bekerja di tempat atau pekerjaan yang tidak kita sukai, maka kita mencoba untuk menyukai apa yang tidak kita sukai. Yang ketiga, mulai belajar. Oh ternyata menarik ya, dari sini
kita bisa tahu begini-begini, filosofinya begini, kemungkinan nanti bisa begini-begini gitu. Itu sudah pakai analisa. Dan yang keempat, kita akan lama-kelamaan sudah terbiasa dan menjadi suka. Arnold Schwarzenegger yang badannya kayak saya. Itu kalau saya pakai kaca pembesar 400 kali. Dari sini saya pakai ini pasti seperti Arnold ya. Oke. Nah, itu dia kalau saya tidak salah ketika dia jadi seorang bodybuilder, seorang binaragawan, itu dia dihukum olehnya masuk di kamar. Dan dia saking jengkelnya melampiaskan emosinya dengan angkat kokel, barbel dan lain sebagainya. Terus di sana dia bisa menikmati. Akhirnya begitu. Akhirnya jadi. Saya jadi ingat proklamator kita Pak Karno itu Kang. Iya. Diasingkan akhirnya melahirkan itu ya. Iya. Ideologi yang saat kita justru orang-orang yang terkungkung secara fisik, ya dia bisa mengelola hati, mengelola pikirannya, mampu mengucap. Misalnya ada mengatakan, wah dukun kok gelem sih. Sabar, ini kan hanya persoalan waktu saja saya untuk sukses gitu. Baik. Nah, salah satu diantaranya yang saya sempat dengar cerita dari Yai yang memegang pondok Puncak Darussalam itu, awalnya cuman diberi bangunan kecil dengan hutan yang gak karu-karuan serem dan terpencil, nggak ada penghuninya kecuali beliau berdua bersama istrinya. Para keluarganya mengatakan awakmu itu dibuat sampai apa gitu ya. Tapi ternyata bisa dibuka webnya, itu luar biasa gitu. Sekarang jadi Puncak Darussalam Pamekasan ya. Itu dia jadi sekolah yang luar biasa besar. Itu karena diasingkan akhirnya. Dan dia mengatakan saya tidak dikucilkan, saya sedang diminta apa untuk mengembangkan daerah ini. Coba nek sampean Mas Ali dibuang nek kumpul kaca kono, karena frekuensi kan apa kalau nyekel handphone kira-kira tadi Tarsan paling ya kan. Wah. Bisa jadi kan. Nah, malah marakno gak dadi kok awakmu kakean sambat. Kakean sambat, ojo kakean ngersulo, apa meneh sambat kang padha menungsani. Soale menungso liya ya padha sambati, nek mbok sambati padha mumeti gitu. Oke. Bahkan kita jeda sebentar Kang, ini tidak terasa waktunya jeda dan ini sudah lebih, dan sama kita masih di Bismart Muslim, kita masih bahas terkait membangun mindset atau cara berpikir sukses bagian yang kedua. Saya bersama Kang Hari. Anda yang bertanya 8297299, SMS dan juga WA kita di 0812306345. Sahabat, kami akan kembali tentunya setelah yang berikut ini, sahabat. Setiap orang berhak berkomentar. Kalau orang sudah nyandung itu sebaiknya pola pikirnya yang dirubah. Sedangkan orientalis yang cukup terkenal Profesor Gibbs saja menyatakan Islam is indeed much more than system of theology in this complete civilization. Islam benar-benar sebuah agama yang amat sempurna. Ia tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan penciptanya, tetapi Islam juga mengatur peradaban manusia yang sangat sempurna. Rokok ini kan sebetulnya kalau kita bicara matematis ya kan, tetapi kita harus berpikir bahwa kita tidak boleh ikut berpikir ya kan, jangan hanya pandang dari sudut pandang perokok saja gitu kan. Kopi Pagi, komentar dan opini pagi setiap Rabu jam 8 pagi di SAS FM, bermanfaat, menghibur, syar'i. Dahulu, radio hanya bisa didengar. Tapi kini, Radio SAS FM bisa Anda lihat melalui live streaming video kami di www.sasfmsurabaya.net. Anda bisa melihat siaran kami. Lihat dan dengar SAS FM kapanpun, dimanapun. 107,5 SAS FM, bermanfaat, menghibur, syar'i. Bagaimanakah kondisi lalu lintas Surabaya untuk edisi kali ini, Arin? Iya, sahabat, informasi lalu lintas seperti biasa kami ambil dari aplikasi waze.com. Kami akan melaporkan informasi lalu lintas untuk menit ini. Di kawasan Meijen Sungkono, sahabat, lalu lintas tampak beberapa lancar gitu ya. Namun ada juga yang di kawasan Meijen Sungkono ini lalu lintas padat merayap dengan kecepatan rata-rata 8 km per jam. Tempatnya, lebih tepatnya ada di tempat pemakaman umum 10 November Meijen Sungkono. Kemudian di arah Aditya Warman
Selatan lancar, dan mengarah ke Raya Diponegoro ini juga lancar sahabat ya untuk menit ini. Sementara itu di kawasan Indragiri, Jalan Indragiri lalu lintas ramai dengan kecepatan rata-rata 23 km per jam. Gunung Sari sahabat ini lancar ya, kemudian di Joyoboyo, Gunung Sari arah Joyoboyo lancar, sementara di Joyoboyo sendiri lalu lintas tampak padat merayap, kecepatan rata-rata 3 km per jam. Lalu di kawasan Ketintang, lalu lintas untuk menit ini tampak padat, sementara untuk Ayani, di jalan sepanjang Ayani untuk frontage barat maupun timur seperti biasa sahabat ya, lalu lintas tampak ramai untuk menit ini. Dan di kawasan flyover Mayangkara, Raya Wonokromo, lalu lintas padat dengan kecepatan rata-rata 16 km per jam. Sementara itu di kawasan Raya Darmo, lalu lintas tampak padat ya sahabat. Bung Tomo, Ngagel Jaya Selatan ini lancar, kemudian Jagir Wonokromo arah Panjang Jiwo ke Kedung Baruk ya, dua arah tampak lancar. Dari Manyar ke arah Raya Nginden hingga Raya Prapen dan Raya Jemur Sari juga lancar. Kertajaya menuju Manyar Kertoarjo lancar sahabat, sementara di Kertajaya Indah lalu lintas tampak padat untuk menit ini. Dan di kawasan Mer beberapa titik terpantau lalu lintas padat dengan kecepatan rata-rata 17 km per jam. Baik, Arin tadi yang 3 km tadi ada ya? 3 km per jam, 30 atau 3? 23 km per jam. Oh 23. Kalau 3 itu kan sama dengan macet jegrek. Nah, yang satu ini di kawasan Dharma Wangsa lalu lintas rame, kecepatannya 20 km per jam. Dharma Husada lancar, Tambang Boyo, Bronggalan, Karangasem hingga Putra Agung lancar, Kenjeran dua arah juga lancar. Di sub Surabaya, sahabat, untuk arus lalu lintas Simpang Mer Kertajaya Indah terpantau ramai lancar. Seperti biasa RTMC Polda Jatim belum ada update terbarunya. Kembali ke Alik. baik, terima kasih Arin Rosalina. Kembali sama di Be Smart Muslim. Tema kita membangun mindset atau cara berpikir orang sukses. Bagian kedua. Masih bersama Kang Hari Santoso. Beliau dari Total Quality Motivation. Telepon bagi Anda yang bertanya 8297299, SMS dan juga WA 0812306345. Kang, kalau begitu apakah suara hati batin itu selalu positif, Kang? Suara hati berupaya untuk memberikan sinyal bagi kita bahwa itu adalah suara-suara kebenaran, terutama memang suara hati nurani ya. Suara hati nurani lebih banyak menyuarakan, lebih banyak positifnya begitu ya. Lebih banyak menyuarakan suara-suara kebenaran. Tergantung bagaimana kita memolesnya. Oke. Kalau kita masuk pada kebiasaan-kebiasaan sejak kecil ya, karena suara hati juga dipengaruhi pengalaman masa lalu, pola asuh, pendidikan dan informasi, maka suara hati bisa bergantung dari kualitas kebiasaan hidup yang kita bangun. Oke, masa-masa lalunya dulu yang pernah dialami begitu ya. Nah, kemudian kenapa timbul orang itu perkataan negatif, Kang, kayak yang tadi pesimis dan lain sebagainya tadi? Nah, yang pertama bagian dari defense mechanism. Defense mechanism itu naluri mempertahankan diri. Itu munculnya di mana sih? Apa di hati juga atau dipengaruhi oleh pikiran? Respon terhadap ketidaknyamanan. Respon itu dari indera dan kemudian masuk ke pola pikir dan masuk ke perasaan. Oke. Jadi lewatnya respon indera itu apa yang dilihat, apa yang didengar, kemudian muncul persepsi. Tadi persepsi dikuatkan melalui hati, direspon diputar kembali melalui ucapan sebagai bentuk pertahanan diri dari segala macam ancaman gitu. Jadi istilahnya hati ini sebenarnya lah suara kebenaran, tapi lemah, gampang dipengaruhi oleh pikiran juga. Gampang dipengaruhi pikiran. Iya, gampang dipengaruhi pikiran dan bisikan-bisikan indera-indera tadi gitu. Baik, dipengaruhi oleh indera. Sebelum kita lanjutkan, ini sudah ada yang bergabung di line telepon, Kang. Oke, kita angkat. Assalamualaikum. Kok suaranya kecil ya, Bu Rini? Halo? Ya. Oh ya, sudah, Bu. Silakan, Bu. Ya, mudah-mudahan ya, Bu. Halo? Ya, sudah, Bu, sudah. Oke, silakan, Bu. Iya. Tahun ini. Begini, Pak Hari. Tadi Mas Alik ada memfungsikan hati apa akal. Ini kalau saya beri contoh sedikit ya, Mas Ali. Dalam hal cinta. Kalau kita senang sama seseorang, itu urusan hati ya.
Tapi kalau akal yang berbicara, dek kurang iki apa kelebihan iki wis. Jadi akal kan yang bicara, ini bisa nggak jadi. Jadi antara hati dan akal itu harus disinergikan, diterima dengan kenyataan yang ada. Begini Pak Hari, saya malam tahun baru dengar bahwa kita ini di atas lautan, bumi ini di atas lautan. Tapi saya nggak tahu beliau itu menyetir surat apa, itu saya nggak tahu. Sekali Allah berkehendak, dijungkirlah bumi ini. Saya cuma ingat pada surat Al-Isra ayat yang ke-66 sampai 69. Yang 69, atau dapatkah kamu merasa aman dengan dikembalikannya kamu sekali lagi ke laut, lalu dikirimnya angin badai melandamu, terus ditenggelamkannya kamu, dan seterusnya ya. Tadi Pak Hari poin yang ketiga Pak Hari ya, mati 1000 kali hidup sekali. Dalam mati tadi, entah mati perasaannya, entah mati akalnya, yang seperti Pak Yai tadi yang jelas akalnya hidup, sehingga sekalipun orang memandang itu hal yang terbuang, yang mati tidak ada apa-apa, tapi karena akalnya hidup dengan kecerdasannya, maka ada hikmah yang besar di situ ya Pak Hari ya. Ini pertanyaan saya Pak Hari, bagaimana menetralisir atau merubah yang tidak kita sukai, yang kita kecewai, kita mangkeli itu untuk tetap akal kita hidup, itu bagaimana hati ini disuruh dipending dulu, terus akal aja yang berbicara, supaya hidup hasilnya bagus, optimis gitu. Harapan yang jelas. Baik. Motivator Pak Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Hari, tapi kita sebentar ditahan dulu Kang Hari ya. Kita akan jeda. Kan kita update informasi lalu lintas terlebih dulu bersama Ari nanti di studio, bukan di studio tapi di Gatekeeper ya. Baiklah. Bagi Anda yang bergabung sama di program Be Smart Muslim, silakan ya. Seperti Bu Ririn tadi, pertanyaannya silakan sampaikan di telepon 829 7299, SMS dan juga WA 0812 306345. Sahabat, kami akan kembali setelah yang satu ini. Catatan informasi. Ya, sahabat, catatan informasi kembali kami hadirkan untuk Anda. Pemblokiran media Islam dinilai rugikan umat Islam. Tindakan pemblokiran media dinilai kontraproduktif terhadap hak warga negara untuk berpendapat atau menyampaikan gagasan. Pemblokiran tersebut pun berpotensi menghalangi media menyuguhkan berita secara objektif dan proporsional. Direktur The Community of Ideological Islamic Analysis, Haris Abu Ulia, mengatakan jutaan umat Islam juga dirugikan karena akses mereka terhadap media Islam jadi terhalangi. Menurut Haris Abu, sahabat, konten media arus utama tidak bisa mencukupi dahaga umat terhadap beragam informasi termasuk khazanah pengetahuan Islam yang mereka butuhkan, dan media Islam hadir berkontribusi memenuhi dahaga tersebut. Haris melihat, sahabat, pemblokiran justru menunjukkan kekalahan intelektual rezim dalam menghadapi media alternatif yang kritis dan mampu memberikan keseimbangan terhadap media mainstream yang ada. Dari Jakarta, sahabat, Polda Metro mengatakan 2 massa di sidang Ahok dipisahkan agar tidak konflik. 2 kelompok massa menghadiri sidang Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang akan digelar pagi ini. Pemisahan kedua kelompok ini, sahabat, dilakukan oleh polisi untuk menghindari konflik. Wakapolda Metro Jaya Brigjen Suntana mengatakan ada beberapa lapisan keamanan yang dilakukan. Ring pengamanan pertama berada di dalam sidang pengadilan, ring kedua berada di luar pengadilan. Setiap ring keamanan, sahabat, ditempatkan personil sesuai potensi ancaman keamanan. Suntana menyebutkan jumlah personil yang diturunkan dalam sidang kali ini terbilang besar. Tidak hanya itu, sahabat, berbagai peralatan keamanan juga diturunkan untuk menjaga ketertiban. Selain itu, dirinya juga menyoroti arus lalu lintas di depan gedung Kementan. Menurutnya, jalan RM Harsono tidak cukup besar sehingga diperlukan rekayasa lalu lintas untuk mengurai kemacetan. Informasi terakhir, sahabat, Ditjen Pajak mengatakan tebusan amnesti sebesar 107 triliun rupiah. Direktur Jenderal Pajak DJB Kementerian Keuangan mencatat realisasi uang tebusan program amnesti pajak berdasarkan penerimaan surat
setoran pajak atau SSP hingga 2 Januari 2017 mencapai 107 triliun rupiah atau sekitar 64,8% dari target 165 triliun rupiah. Laman amnesti pajak DJP yang diakses di Jakarta kemarin mencatat uang 107 triliun tersebut berasal dari pembayaran tebusan 103 triliun rupiah, pembayaran tunggakan 3,6 triliun rupiah dan penghentian pemeriksaan bukti permulaan sebesar 739 miliar rupiah. Dari komposisi uang tebusan berdasarkan surat pernyataan harta, kontribusi terbesar berasal dari WP orang pribadi non-usaha kecil, mikro dan menengah sebesar 85,8 triliun rupiah. Sementara WP badan non-UMKM sebesar 12,4 triliun rupiah. WP orang pribadi UMKM sebesar 4,74 triliun rupiah dan WP badan UMKM sebesar 338 triliun. Maksud kami 338 miliar rupiah. Demikian sahabat catatan informasi kami ambil dari Detik, Republika dan Antara. 107,5 SALS FM bermanfaat, menghibur, syar'i. Kita kembali sahabat di program Be Smart Muslim. Tema kita membangun mindset sukses bagian yang kedua. Masih bersama Kang Hari Santoso. Ya, beliau memang motivator dan juga dari Total Quality Motivation. Telepon kita bagi Anda yang bergabung 8297299, SMS dan juga WA 0812306345. Video streaming kita sudah oke lagi, sudah bisa lagi sahabat. Baik, Kang Hari, kita menjawab pertanyaan dari Bu Rini tadi. Ya, jadi yang pertama memang kelola hati, karena pikiran itu lebih pada kemampuan mempergunakan akal. Dan kalau kita lebih banyak menggunakan akal, kadang-kadang kita diakali oleh akal kita. Wah, gitu ya? Bisa Kang ya? Diakali oleh akal kita? Bisa, karena nanti ada pembenaran-pembenaran atas apa yang kita anggap benar, padahal ngontrolnya gimana? Ngontrolnya hati kita tidak benar. Ketika satu yang disebut baik dan benar itu benar menurut akal, logika umum, dan benar menurut syar'i. Serta kita tidak perlu merasa harus menyembunyikan dan tidak gelisah ketika kita melakukannya. Gelisah dan menyembunyikan dari orang lain atau takut ketahuan orang lain itu kan dosa. Dan itu kan sebenarnya seperti radar. Ketika kita melakukan sesuatu, kalau pengen ketemuan wong liya, tapi kita gelisah melakukannya, sebenarnya kita sedang melakukan pelanggaran terhadap nilai-nilai yang kita yakini. Makanya kata Sayyidina Ali, malam yunzi'u sabru akhlaqahu jaza'u. Apabila sabar tidak dapat menyelamatkan seseorang, maka keluh kesah akan mencelakakannya. Ya, jadi sambatan, nah gitu ya kan. Wes awakmu iku kurang apa sih yuk gitu, sambatan. Itu sebenarnya mepet ya Kang ya. Sabar, kemudian Anda bilang sabar ada batasnya. Akhirnya setelah ono batasnya, terus akhirnya sambat Kang. Kan mepet ya Kang itu kan, sabar dan mengeluh ya. Ya, jadi seperti dua sisi mata uang. Ketika sabar tidak bisa kita lakukan, maka keluh kesah bukan sebagai pengganti tapi bakal mencelakakan kita. Itu yang mencelakakan. Karena keluh kesah kemudian muncul perspektif negatif, muncul orang frustasi, muncul orang akhirnya sampai pada mengingkari keberadaan Tuhan. Tuhan ini jadi nang di sini gitu. Para sahabat Nabi pun kan juga sama. Kapan pertolongan Allah itu datang? Lu anak Rasulullah itu lu ngomong ngono. Apa meneh awake dhewe ya kan? Ya Allah. Ya kan? Padahal Rasulullah kan yang dicintai. Ada di sebelahnya ada Rasulullah. Saya takut ya Rasulullah, kapan pertolongan Allah itu datang? Yang dijawab oleh Rasulullah, dekat, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat ya. Nah, apa meneh awake dhewe sing ngadon Rasulullah, sambatan sang nyembalik sembahyang sampai kadang-kadang, makanya orang-orang yang fakir, yang kesulitan dalam segala kehidupannya itu mendekati pada kafir itu ada benarnya, karena dia sudah mengatakan Tuhan sudah nggak ada ini kayaknya, Tuhan sudah mati ini. Mana aja tak tunggu-tunggu nggak ada solusi ini. Mudun. Makanya kemudian setelah hati kita sabarkan, karena sabar itu pada pukulan pertama, kata Nabi. Seorang wanita yang geru-geru ditekoni Nabi, kemudian ditekani Rasulullah, didatangi Rasul, baginda Rasul, mengatakan, iya enak awakmu ngomong sabar, nah awake dhewe sing nglakoni iki lak soro gitu kan ya. Terus setelah ditinggal sama Rasulullah, diberitahu sama Rasulullah gitu. Balik, ya Rasulullah, sesungguhnya saya nggak tahu nak niku panjenengan gitu. Kata Rasul, sesungguhnya sabar itu pada pukulan pertama. Nah, jadi kalau tadi kan sudah mikir, oh iya mau teko Rasulullah ya, berarti kudu sabar aku ya, sungkan aku ya. Itu kan sudah logika ya kan. Tapi sabar harusnya pada suasana hati. Ketika Anda menghadapi sesuatu, maka sabar kita dulukan. Orang Cina mengatakan si paite ciu yu yu tau, xiong tong cai ji hui yu chin. Ojo guyu, aku iki wis angel ngomong men guyu-guyu. Itu beneran atau ngarang gitu? Beneran iki. Oh beneran ya? Pikir aku bahasa Cina ngawur. Gak nulis, gak sama tak lihat. Iya tak tulis. Oh gitu ya? Iya. Ini kayak Shesha
Syekh iku tanggal no Mas. Syekh iku terima kasih, nek tanggal tuwek sesek. Duwe entek kali. Bener ya, tulisannya ada tuh Pak Gut. Ya, makin banyak. Tapi kan tadi ngawur agak gimana? Aku seneni tongkok iya. Asli itu ya. Asli, meskipun ucapnya kira-kira ya salah titik lah gitu. Kok kawan-kawan pakai bahasa India barang coba kuatir. Bahasa Cina, bahasa India, bahasa Jepang sing ngrungokno bingung. Terus mau artinya apa Mas? Apa artinya kayak gitu ya? Aku dhewe karo. Makin banyak orang alami kegagalan, makin dekat kesempatan berhasil. Jadi salah satu falsafah Cina ketika orang itu mengalami banyak kegagalan, perspektifnya dirubah. Ini bukan kegagalan, ini peluang saya untuk menemukan keberhasilan. Ditemukanlah misalnya Thomas, meskipun ilmuwan kita juga banyak ya yang uji coba. Misal paling gampang lah, contoh paling sederhana Thomas Alva Edison, dia mengatakan aku tidak gagal, hanya belum berhasil, gitu ya kan. Hanya kata-kata itu Kang ya? Iya. Hanya beliau bangun akhirnya sukses. Iya, akhirnya sukses. Tapi nek durung-durung siji wis meletek kabeh. Nah, ini yo gawe akeh gitu kan ya. Tambahi meneh. Iya, tambah rusak, tambah rugi akeh. Tapi Kang, pertanyaan penting tadi dari Bu Rini tadi kan. Apa itu? Bagaimana sih kita itu agar bisa menyukai yang tidak disukai itu loh Kang? Itu gimana? Iya, tadi yang pertama, hindarkan rasa benci atas nasib yang nestapa terhadap kita itu. Dengan mengatakan bahwa sesungguhnya Allah ini akan memberikan kebaikan saya di kemudian hari. Oke. Ya, salah satu orang yang tokoh pemusik yang saya kagumi, tokoh pemusik bukan tokoh lain-lain. Rumahnya terbakar, ditelepon anaknya. Dia ada di kantor sama istrinya kan panik terbakar. Terus dia bilang, terbakar, Abah ini rumahnya terbakar. Dia bilang, sudah apa-apa biarin. Kok biarin gitu kan ya? Beliau pulang, terbakar hangus. Dia bilang mengatakan, wong kamu itu sebentar lagi mau diganti rumah baru, kok ya kamu pakai nangis segala sih gitu. Coba, ya. Jadi perspektif ini ketika kita terima kesannya kalau kayak gitu kayak gak mungkin ya. Apa jangan-jangan tetangganya sebelah itu bilang orang gila ini. Iya. Mau gila gitu Kang Maulana. Pada tataran orang-orang yang masih banyak menggunakan logikanya seperti itu. Contoh, kita kenal bagaimana Sunan Kalijogo harus ngerebut tongkatnya Sunan Bonang ya. Dikatakan nek kon urusan dunia gak usah mikiri sing tak gawa teken ini buri ki lho akeh apa namanya? Mas-masan gitu ya kan. Yang terlihat adalah emas. Pada tataran itu yang dilihat kan emas. Ya seperti seorang dokter yang saya diceritain dokter ini yang nyunat jin di gawani kunir sak karung. Nyunat putranya jin. Saya yakin dia bener ngomongnya enggak main-main. Terus dia bilang, "Ge opo kunir ndek omah akeh tak tapi timbangane gak gawa apa-apa tak gawa ya kunire sa jentian, sa siung. Di rumah, kunir itu tadi emas. Dia bilang, kok kata gawa sak karung moyo gitu. Nah, pada tataran tertentu itu memang dianggap kalau orang pada tataran akal, logika, menggunakan akal gak mungkin. Ya sudah, tapi kalau dia pada tataran iman yang kuat bahwa Allah itu memiliki sifat jaiz ya, memungkinkan hal yang tidak mungkin. Oke. Ya, makanya kemudian ketika kita ditimpa musibah, kayaknya kita bakal dimuliakan oleh Allah sebentar lagi. Setelah itu, ya kan? Kemudian mulai akal menemukan cara-cara untuk bagaimana mewujudkan mimpi tadi. Tapi nek wis ngelukru dan lain sebagainya, waduh, pangeran iki apa sih? Gak sayang. Yang kedua adalah perspektif bahwa ya Anda sedang ditingkatkan kualitas keimanannya. Karena Allah sendiri juga mengatakan, gak bakalan kamu dijarno ngomong beriman, nek gak diuji sih gitu. Ya. Dan jangan lupa bahwa jangan pernah kita mengharap surga kalau kita belum mendapatkan ujian sesulit pendahulu kita. Orang-orang pendahulu kita saja ujiannya berat gitu. Nah, perspektif itu kita bangun dalam otak kita. Ketika kita diterima musibah, kita berpikir sepertinya Allah akan menjadikan kebaikan dalam musibah ini. Kemudian yang kedua, Allah itu tidak bakalan membebani diri kita di luar batas kemampuan kita. Wong iki biasanya diwaca menjelang maghrib kayak ngusir setan kok. 3 ayat terakhir dari Al-Baqarah itu loh. Iya kan? Bahwa sesungguhnya Allah tidak membebani manusia di luar batas kemampuannya kan. Nah, kita yakin sepertinya Allah gak bakalan gak coro jawane lho, gak mati gak awake dhewe diuji kaya ngene ya kan. Oke. Gak bakalan mati, gak bakalan soro, gak bakalan. Dan yang ketiga Allah gak bakalan dolim pada kita. Oke. Dari sana akal mulai bertemu, ya apa carane, mulai membuka lah. Ya kan gitu. Baik. Kalau misalnya ada orang buka, saya kemarin ketemu dengan pemilik restoran, nggak perlu tak sebut nanti jadi iklan.
Saya ini Bapak Talas dik ngomong ke karyawannya, saya masih bisa banyak, tapi saya akan berjuang supaya restoran kita laris. Gitu. Baik, Kang. Ini untuk internalisasi yang benar tadi itu bahwa diasingkan nggak enak, musibah, rumah terbakar ataupun kehilangan tadi. Ini adalah Allah akan memudahkan saya dan akan mengganti. Itu mindset yang dibangun pertama. Iya. Itu hanya sekali, itu diucapkan di hati atau itu berulang-ulang harus kita lakukan itu kan? Jadi self affirmation penguatan diri itu harus dilakukan berulang-ulang. Berulang-ulang ya. Oke. Jaya luar biasa gitu. Ini simbolnya Jawa Timur nggak salah. Ya kan? Ya. SMK bisa gitu ya kan. Kang Hari orang provinsi berarti. Bukanlah. Saya orang gaib. Nah. Baik. Bisa di mana aja berada gitu ya kan. Jadi berulang-ulang Kang ya. Ya, itu harus diucapkan sebagai penguatan atas diri kita. Teman-teman sales yang ada di asuransi dan lain sebagainya, pagi itu kan ada kegiatan semacam ritual penguatan itu. Penguatan kepada diri diucapkan karena sesungguhnya iman itu ya diyakini, ya diucapke dan dilakukan gitu. Sehingga dari perspektif self fulfilling purpose tadi, pesan kenabian kepada diri kita mengarahkan segenap upaya dari perilaku kita untuk mewujudkan keyakinan kita. Itu kalau marketing kan, kalau misalnya di Islam sendiri yang berulang begitu, apakah juga ada penerapan hal itu Kang? Panjenengan 17 kali itu mengatakan bahwa pertolongan Allah itu kita dapatkan dengan ibadah loh. Iya karena butuh wa iya karena stain minimal kan 17 kali. Dalam sehari. Sholat itu kan diucapke. Iya kan? Dan sholat itu kan dilakukan, gak dibatin. Duhur iki aku tak batin wis anggap aku lagi sholat gitu ya. Gak iso ya dilakoni. Makanya mana yang perlu dipikir yang dilakoni. Ojo sing wayahe dilakoni dipikir gitu ya kan. Jadi itu termasuk internalisasi dan juga membangun mental positif ya kan. Sholat itu kan doa kalau bahasa Inggris ya, prayer ya. Prayer. Jadi sebenarnya itu merupakan pesan terhadap diri sendiri. Yang dibaca itu kan kalimat pesan terhadap diri sendiri semua. Coba mulai bismillah, mulai sujud, rukuk itu kan sebenarnya doa semua yang memberikan penguatan bagi kita. Ya Allah, dalam ketidakberdayaan berilah saya rezeki, panjangkan dan lain sebagainya itu ya kan. Nah, ini kan sebenarnya kekuatan bagi diri kita. Baik, jadi di Islam sendiri jauh hari ini untuk membangun mental positif sudah ada di sholat itu sudah ada di sholat, asal memang kita paham betul yang kita sampaikan itu self affirmation. Penguat word affirmation yang kita gunakan untuk self talk kepada diri kita. Kalau kita paham artinya, mulai bismillahirrahmanirrahim sampai amin itu kan semua doa yang sebenarnya kita pesankan bagi diri kita. Kalau kita sendirian, kalau bermakmum kan sebenarnya diucapkan kepada yang lainnya. Pesan potongan-potongan ayat wal asri misalnya, demi waktu itu kalau difahami betul kan saja nih, waktu murid iku mek didik asli nih. Waktu asar ngono iku lho. Dilungkas iku maghrib awakmu bakal numpak kereta ya kan, kereta Jawa, rodone rodo menungso. Kayak lagu malian ya. Puji-pujian itu. Ya. Jadi ini yang seringkali dilupakan bahwa sholat itu prayer itu doa. Doa itu sebenarnya adalah penguatan terhadap diri kita. Yang sehatkan saya, berikan saya rezeki dan lain sebagainya sampai amin itu kan semuanya doa. Baik. Kan? Dan doa itu penguatan dan termasuk membangun untuk diri kita sendiri. Makanya diharapkan paham sih yang kita ucapkan. Karena kalau kita tidak paham itu sebenarnya seperti kita nyanyi bahasa Jepang tapi gak ada artinya. Ya. Gimana itu ya? Nggak berasa ya? Ya nggak ngerti sebenarnya artinya apa bu? Dan penghayatan malah kayak juri nyanyi aku melihat terhadap lagu itu adalah kalau kita ngerti yang apa kita nyanyikan. Karena ya asal muni aja gitu ya kan. Kalau nggak ngerti asal muni nggak ada rohnya. Seperti kita menggunakan burung berkicau itu ya kan. Baik. Kalau coba burung berkicau itu bisa dihayati, mungkin kita bisa tertidur. Sedang ngomong, kok niku mau kok ngaku nek jero kurungan, mbok kurung mbok ngomong muni, mungkin nek manuke muni ngono diculno wae dhewe. Nek ini iso ngerti. Baik kan. Zikir itu termasuk juga ya kan? Zikir itu penguatan terhadap diri sendiri, kemampuan menggunakan akal kita, kemampuan menggunakan nalar kita dan menenteramkan hati. Bukankah dengan zikir kita menjadi tentram? Baik. Jadi ketika ada sesuatu, ketika kita mungkin dalam kondisi chaos misalnya, ketika kita tidak bisa bertindak sesuatu, zikir itu akan menyelamatkan kita. Paling tidak hati kita lebih tenang. Memang persoalan kita tidak selesai saat saat nyet. Jadi saya pernah ditelepon seseorang yang besok pagi mau sidang, dia mengatakan aku sembahyang dan sebagainya, malah cemas gitu ya kan. Saya bilang ya karena kamu menggunakan sholatmu untuk ngatasi persoalan besok. Tapi coba zikir, pasrahkan diri Anda, apapun yang terjadi hadapi besok.
Ternyata paginya dia mengatakan saya lebih tenang Mas Ari. Apapun yang terjadi besok saya hadapin karena saya yakin Allah bersama kita. Tuhan bersama saya dan sedekat urat leher saya. Dia berani hadapi. Memang persoalannya gak mari, tapi cara menghadapi persoalan sudah beda dengan orang yang tidak mengenal Tuhannya. Sakjane adik nyanyi ngono ya gitar ya kan. Kalau nyanyi gendernya pas gak apa Kang, kayak gitu Kang. Jadi itu ya, menyukai tidak suka sebenarnya jawaban sudah ada dalam Al-Qur'an Ar-Rahmanir-Rahim ya Kang ya. Ar-Rahmanir-Rahim, dan ditambahi lagi bahwa dalam beberapa surat memang dikatakan bahwa sesungguhnya Allah dalam setiap hal yang tidak kamu sukai sangat boleh jadi akan membawa kebaikan bagi kamu, termasuk orang-orang yang tidak kita sukai. Berapa banyak para suami sing persoalan didik atau bojone gak disenengi. Padahal di balik hal yang tidak kita sukai ada kebaikan, Pak. Surat An-Nisa kebaikannya lebih banyak. Yang banyak. Buktine sampean gelem nikahi. Biyen iki lho ketok opo kok saiki nek seger-seger ate ngelirik, ya kan? Ate nyala-nyalano bojone banding-bandingno ketok opo biyen iku sampean kan diuber satpam, diuber guguk ya dipentung hansip. Ya kan? Ketok opo sampean. Oke, baik Kang, kita jelas sebentar Kang ya. Kita lanjutkan kembali bagi Anda yang bertanya, bergabung sahabat silakan ya. Teleponnya 8297299, SMS dan juga WA 0812306345. Ya, sahabat, tadi Kang Hari memang sempat mengatakan ya bahwa untuk membangun mental yang positif, penguatan itu memang perlu sudah ada dalam sholat sebenarnya dan perlu memahami sholat. Bagaimana cara memahami sholatnya? Ada baiknya nanti Anda dengarkan pesan dari kita. Sahabat, momen awal tahun merupakan saat yang tepat ya bagi kita semua untuk berubah menjadi lebih baik. Khususnya nih bagi Anda yang ingin sholatnya lebih khusyuk dari tahun sebelumnya. Nah, ini dia sahabat kabar baiknya ya. Jika Anda ingin meningkatkan dari sholat yang tadinya biasa-biasa saja menjadi luar biasa atau khusyuk dan ada efeknya pada diri kita, kami menghadirkan sahabat kajian indahnya sholat khusyuk yang insya Allah akan kami laksanakan pada hari Ahad 15 Januari 2017. Ahad 15 Januari 2017 jam 9 pagi hingga jam 4 sore di Studio 2 Radio SAS FM dengan pembicara Ustadz Sukanan As-Siddiq SAG. Beliau narasumber program Indahnya Sholat di Radio SAS FM. Pendaftaran sekaligus pembayaran saat mulai hari ini ya sampai 9 Januari ini hanya Rp100.000 per orang. Hari ini sampai 9 Januari hanya Rp100.000 per orang. Sementara kalau Anda daftar tanggal 10 sampai tanggal 12 Januari biayanya naik ya menjadi Rp120.000 per orang. Sementara tanggal 13 hingga 15 Januari biayanya naik lagi menjadi Rp150.000 per orang. Tentu Anda di sana nanti akan mendapatkan snack dan juga makan siang. Jadi tunggu apa lagi sahabat? Segera daftarkan diri Anda sebelum harganya naik ya. Caranya kirim SMS, formatnya sangat mudah sekali ya. Ketik nama lengkap Anda siapa, kemudian spasi, ketik kajian indahnya sholat Januari. Kirim ke 0812306345. Sekali lagi daftarnya sangat mudah. Ketik nama lengkap Anda siapa, kemudian spasi, ketik kajian indahnya sholat Januari. Dan kemudian SMS itu kirim ke 0812306345. SAS FM bermanfaat, menghibur, syar'i. Baik sahabat, kita di sesi yang terakhir di program Be Smart Muslim. Kita masih mengangkat tema terkait membangun mindset atau cara berpikir orang sukses. Ini bagian yang kedua sahabat. Dan Kang Hari Santosa masih bersama kita. Beliau dari Total Quality Motivation. Telepon kita bagi Anda yang bertanya 8297299, SMS dan juga WA 0812306345. Kang, tadi sempat juga disinggung bahwa gini Kang, kadang-kadang itu oke lah, kita sudah ada penguatan hati. Kadang-kadang ada pengaruh dari orang lain, faktor eksternal. Ada juga pengaruh dari pikiran. Kang, agar hati dan pikiran ini bisa sinergi. Nah, bisa menyatu loh, nggak saling mengalahkan. Nah, itu caranya seperti apa? Jadi apa yang dirasakan kemudian dikembangkan dengan kemampuan analisa, dikuatkan dengan tindakan, segera lakukan. Oke. Ya kan, segera lakukan. Oke. Karena kalau kita tunda-tunda maka yang terjadi hal-hal yang bertarung tadi itu ya. Inginkan, iya. Pikiran sama hati bertarung. Tarung. Dan akhirnya kita akan diakali oleh akal. Oke. Jadi langsung bertindak ya. Langsung ambil tindakan. Nah, jadi itu yang perlu dilakukan. Baik. Makanya adzan itu kan panggilan. Kadang-kadang kan godaan. Waduh terus turu enak to makan subuh kan ono salat khairum minan naum itu to ya. Supaya kita segera terus wudu lang berangkat ke salat, tapi nek kan terus
ngeleset aduh sik tak tunda iso tangi beduk gitu kan ya. Sobone so beduk gitu ya. Jadi sama juga duhur juga sama, segera matikan komputer, ambil ya, kalau nggak ada yang lebih genting dari itu kecuali misalnya teman dengan dokter ngoperasi uang ya udah ditinggal. Susah ya, tapi saya aku tak sholat duhur, jantungnya apa turun disambung tinggal sholat itu kan tahu genting taknya. Tapi intinya segera lakukan. Jadi mengucapkan kalimat yang baik untuk diri sendiri itu akan membangun kekuatan alam bawah sadar untuk mendapatkan peluang kebaikan dan keberuntungan. Max Meyer, How to Make a Luck. Jadi bagaimana menciptakan keberuntungan dalam bukunya yang ditulis oleh Max Meyer tadi. Islam sudah melatih kita dengan word affirmation, penguat kata-kata yang kuat pada diri kita melalui doa-doa yang minimal kita lakukan 17 rakaat itu. Itu doa semua sebenarnya untuk kebaikan diri sendiri gitu. Jadi tidak hanya berkutat pada kata hati maupun batin, langsung dipraktekkan. Ambil tindakan, lakukan. Yang membuat kita cemas itu kan karena kita tidak melakukan apa-apa. Tidak melakukan. Oke, langsung bertindak, jangan banyak melakukan. Baik, Kang, kita akan jawab pertanyaan berikutnya dari pendengar nih. Pak Rofik ya bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rofik, gimana membentuk pengusaha yang rahmatan lil alamin dan tawadu? Karena ada pengusaha yang ingin sukses sendiri, yang lain tak boleh sukses atau tidak ingin orang lain itu sukses. Ini gimana, Kang? Nah, yang pertama memang kita sebagai pengusaha perlu mengembangkan 3P. P yang pertama profit. Ya suka nggak suka orang berusaha itu mesti golek profit, ya kan? Tapi profit tok itu gak cukup. Harus berpikir people. People itu kesejahteraan karyawan dipikirkan, kesejahteraan orang-orang di sekitarnya dipikirkan, kesejahteraan keluarga karyawan kalau perlu dipikirkan supaya karyawan budal itu gak sumpek diomeli bojone blonjone kurang ya kan. Ya, dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana setelah people kita berpikir tentang planet, paling tidak lingkungan sekitar kita, dan kita pikirkan bahwa itu tidak bisa sendirian. Maka ada konsep namanya KBK, Pak. Apa itu, Pak? KBK bukan kurikulum berbasis kompetensi atau kurikulum bingungi KB, bukan ya kan? Tapi emang gitu ya? Kalau nggak tahu saya nggak komentar deh, pusing kepala saya kena kurikulum. Ditanya kanan kiri bingung jawab saya. Nah, yang pertama para faktor conditioning, pengkondisian tentang bagaimana ilmu, keterampilan dan tabiat seseorang. Ini menyangkut bagaimana rahmatan lil alamin. Yang kedua, keberanian bekerja sesuai passion, dan yang ketiga, kemanfaatan. Orang yang disebut sukses itu bukan orang yang sukses bagi dirinya sendiri, tapi seorang pemimpin yang sukses yang mampu melahirkan pemimpin-pemimpin berikutnya yang sukses luar biasa. Saya pernah menulis guru jenius siswanya super jenius. Pengusaha yang baik, dia tidak akan mengambil keuntungannya sendiri, dia justru membuka peluang banyak bagi lingkungan sekitarnya. Contoh, kalau panjenengan memproduksi produk makanan ringan misalnya, ya kan, makanan ringan awalnya si kerdusnya nggak dewe, tapi sudah ribuan kita tidak mampu, coba outsourcingkan ke Karang Taruna kemana untuk membuat kardusnya, coba outsourcingkan kemana untuk percetakannya, sehingga dari hulu ke hilir itu bisa terbagi rata. Terbagi ya, ya kan? Sepeda motor Cina yang dulu masuk ke mana? Indonesia itu kan produk-produk rumahan sebenarnya, ya kan? Jadi ini yang menurut saya perlu dilakukan oleh kita. Yang paling penting sebenarnya bagaimana kita memberikan kemanfaatan bagi orang lain. Tidak hanya persoalan bagaimana distribusi rezeki dalam bentuk zakat, sodako dan lain sebagainya, tapi juga mampu menghidupkan orang lain dari sisi passionnya, dari sisi keberbakatan, minat, kompetensinya. Dengan kata lain, kalau kita memang tahu ini bisa dikembangkan oleh saudara-saudara kita, gampangannya inilah, sak masjid itu punya kompetensi macam-macam, kita punya usaha. Kalau kita bisa distribusikan ke mereka untuk mensuplai kita, saya pikir itu jauh lebih baik. Ya, jadi misalnya buat bukan koperasi lah, misalnya toko kelontong kecil, satu masjid disarankan untuk belanja di sana. Berasnya disuplai toko aku, ya kan? Kemudian gulanya dari saya dan lain sebagainya dengan harga yang bersaing dengan toko-toko besar, dan kita harapkan mereka yang beli di toko kelompok masjid kita itu dananya bisa kita kelola untuk membiayai perekonomian berikutnya. Saya pikir akan bergulir terus. Ya. Kalau 30 orang atau 50 orang kelompok pengajian ngumpul duit 20.000-an, ketemu berapa? 1 juta ya? 1 juta diserahkan kepada saudara kita yang miskin di situ untuk buka warung melijo itu.
1 juta oleh Mejo ambek belanjaan. Seluruh jamaah diharapkan bisa belanja di situ. Sudah menambah kehidupan orang itu secara perekonomian. Harusnya rahmatan lil alamin itu dimaknai sebagai mensejahterakan lingkungan di sekitarnya. Karena kehadiran, the reason for being kita sebagai manusia adalah rahmatan lil alamin. Ketika rahmatan lil alamin kita mampu mensejahterakan orang di sekitarnya, maka kita pantas disebut sebagai pemimpin bumi. Karena kita mampu mensejahterakan orang di bumi. Luar biasa. Ilmu yang Anda miliki, keterampilan yang Anda miliki, dan tabiat yang Anda miliki, arahnya sebenarnya untuk rahmatan lil alamin. Kalau belum, jangan pernah bangga dengan ibadah yang kita punya, karena ibadah kita tidak seperti ibadahnya sahabat-sahabat para nabi. Jangan pernah bangga dengan iman kita, karena ujian yang diberikan kepada kita tidak seberat ujiannya sahabat-sahabat para nabi. Tapi yang paling penting, setidaknya kita mendapatkan ucapan terima kasih dan doa dari orang-orang sekitar atas bantuan yang kita berikan kepada mereka, sehingga mereka bisa memperpanjang dan meningkatkan kualitas hidupnya. Baik, super sekali nih Kang, super sekali. Super daper gitu ya kan. Jadi umat Islam adalah umat yang memberikan kontribusi kesejahteraannya bagi lingkungan di sekitar. Harusnya begitu. Baik, terima kasih Kang Hari. Waktunya sudah pas sekali ini. Mudah-mudahan manfaat nih Kang Hari. Banyak sekali loh ilmu-ilmu yang kita pelajari dari Kang Hari. Mudah-mudahan barokah ini Kang ilmunya. Amin, amin. Amin ya Rabbal. Terima kasih Kang. Selamat beraktivitas. Sukses nih Kang ya. Assalamualaikum. Demikian sahabat pendengar kami di program Be Smart Muslim. Tadi kita bersama Kang Hari Santoso, beliau dari Total Quality Motivation. Dan terima kasih bagi Anda semuanya. Kita tambah ilmu ya di pagi hari ini. Mari kita praktekkan bersama-sama sahabat. Mudah-mudahan kehidupan kita lebih baik lagi ya. Baik, saya Alik Atika, di Kiper ada Arin Rosalina pamit sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, Syair dan Siar Pagi.